Ini salah satu kisah lucu Komandan Baret Merah legendaris dan peti kornet tentara Inggris. Komandan Baret Merah legendaris yang dimaksud adalah Sarwo Edi Wibowo. Tapi cerita ini bukan saat Sarwo Edi sudah jadi komandan resimen para komando Angkatan Darat, RPKAD. Pasukan elit Angkatan Darat yang kini bernama Kopassus. Tapi cerita Sarwo Edi dan peti kornet tentara Inggris ini terjadi di era Perang Kemerdekaan. Ceritanya, saat Sarwo Edi Wibowo memimpin pasukan tentara keamanan rakyat melawan tentara Inggris di Jawa Tengah. Diceritakan dalam buku, biografi Sarwo Edi Wibowo, Kebenaran di Atas Jalan Tuhan, yang disusun Bahrudin Supardi. Saat itu, makin lama posisi pasukan Inggris di Magelang makin terkepung. Mereka mulai mengalami kesulitan logistik. Bantuan logistik itu harus diterjunkan dari udara, karena jalan darat sudah tidak mungkin ditempuh. Pengiriman logistik dari udara tidak mudah, karena barang-barang yang dijatuhkan dari pesawat terbang tidak selalu tepat sasaran. Ternyata, menurut Bahrudin Supardi, ada beberapa barang yang jatuh di dekat pasukan Sarwo Edi. Tentu saja para pemuda yang jadi anak buah Sarwo Edi terkejut melihat peti-peti berjatuhan di dekat mereka. Tanpa dikomando, mereka pun serentak menjauh, takut kalau benda yang baru jatuh itu meledak. Tapi, setelah lama ditunggu, ternyata tidak ada ledakan. Mulailah timbul rasa penasaran dari anak buah Sarwo Edi. Beberapa orang anak buah Sarwo Edi lalu mencoba mendekati peti-peti tersebut. Tentu saja dengan dada berdebar-debar. "Awas no, kalau meledak hancur kamu," teriak salah seorang anak buah Sarwo Edi. Maka anak buah Sarwo Edi yang mencoba mendekat itu pun mundur lagi. Takut kena ledakan, akhirnya Sarwo Edi sendiri yang mendekati peti-peti itu. Ia memperhatikan tulisan pada peti-peti itu. Dengan pengetahuan bahasa Inggrisnya yang sedikit, Sarwo Edi tahu kalau peti-peti itu berisi bahan makanan. Ternyata isinya makanan, tidak akan meledak, kata Sarwo Edi kepada anggota pasukannya. Namun, mereka masih tidak berani mendekat, apalagi membongkar peti itu. Sarwo Edi pun membongkar peti-peti itu. Benar saja, di dalamnya penuh dengan makanan dalam kaleng. Ada corned beef, buah-buahan, ikan, minuman, dan lain-lain. Setelah tahu isi peti-peti itu, para anak buah Sarwo Edi pun menyerbu dan membongkar isinya. Bukan main senangnya mereka, sudah beberapa hari perut tidak diisi. Kini di depan mereka ada banyak makanan lezat. Mereka seperti mendapat hadiah dari Inggris. "Terima kasih, Tuan Inggris," seru seorang anak buah Sarwo Edi bergurau sambil menenggak minuman dari kaleng. Tapi, hadiah itu ternyata tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Karena beberapa dari mereka langsung mulas-mulas, bahkan ada yang buang-buang air. Makanan dalam kaleng itu terasa asing bagi perut mereka. Maklum, biasanya yang masuk ke sana singkong rebus. Kalau kini ada makanan luar negeri ikut masuk, tentu isi perutnya kaget dan menolak. Perut pejuang mana bisa dimasuki makanan dari penjajah?